Ah, padiku rusak semua. Awas kau hama, akan kumusnahkan kalian semua. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau suatu hari kita bangun, terus semua yang kita sebut hama itu hilang, lenyap gitu aja. Kedengarannya kayak mimpi jadi nyata ya kan? Yuk kita bedah skenario yang kelihatannya keren banget ini. Seriusan deh, coba bayangin, dunia jadi bersih, panen kita melimpah ruah. Dan yang paling penting nih ya, nggak ada lagi gatel-gatel digigit nyamuk pas lagi asik nongkrong malam-malam. Aduh, siapa sih yang nggak mau ya, An? Kayaknya ini solusi instan buat semua masalah pertanian kita. Tapi, beneran sesimpel itu? Oke, sebelum kita terlalu jauh berhayal, coba lihat angka ini deh. Menurut data FAO, itu loh, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, segini nih, 40% itu jumlah produksi pangan dunia yang hilang tiap tahun cuma gara-gara hama. Kebayang nggak sih? Hampir setengah dari makanan yang bisa kita makan, hilang gitu aja. Dan kalau kita jadiin duit, angkanya bikin pusing kepala. Kerugiannya itu setara lebih dari 220 miliar dolar Amerika per tahun. Gila banget kan? Ngelihat angka segede ini, ya wajar banget kalau kita semua mikir, hama itu musuh nomor satu yang harus dibasmi sampai tuntas. Jadi, kalau semua hama ini lenyap, secara teori, dunia pertanian kita bakal jadi surga. Panen bisa meroket, nggak ada lagi air sama pupuk yang kebuang sia-sia, petani jadi hemat ongkos, dan lingkungan kita bisa napas lega dari semprotan bahan kimia. Kelihatannya ini win-win solution banget kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Kemenangan yang kelihatan sempurna itu ternyata punya harga yang luar biasa mahal. Sebuah harga yang mungkin kita nggak akan sanggup buat bayar. Sekarang coba kita balik koinnya. Ternyata nih, para pengganggu ini punya peran super penting yang selama ini sering banget kita lupain. Yuk kita bedah satu persatu, apa aja sih peran mereka di alam? Jadi gini, di alam itu ada dua jalur daur ulang nutrisi. Ada jalur lambat, ya kayak daun sama ranting jatuh, terus membusuk pelan-pelan. Tapi ada juga jalur cepat, yang supirnya itu ya para hama ini. Mereka makan tanaman, terus kotoran sama bangkai mereka itu jadi semacam pupuk instan super cepat yang langsung bikin tanah subur lagi. Nah, kalau jalur cepat ini kita tutup, sisa-sisa tanaman bakal numpuk aja gitu. Nutrisi penting jadi terkunci di dalamnya, dan tanah pun jadi kering kerontang. Ironis banget kan? Niatnya mau nyelamatin tanaman dari hama, malah bikin semua tanaman jadi kelaparan nutrisi buat jangka panjang. Konsep ini penting banget buat dipahami, namanya kaskade trofik. Gampangnya gini deh, rantai makanan itu kayak kita nyusun menara kartu. Nah hama, terutama serangga, itu kartu-kartu yang ada di paling bawah. Kalau kita iseng cabut fondasinya, apa yang terjadi? Yap, semua yang ada di atasnya bakal langsung ambruk berantakan. Coba deh lihat grafiknya. Burung, kelelawar, sampai ikan dan katak, semuanya itu sangat bergantung sama serangga hama sebagai menu makanan utama mereka. Kalau restoran serangga ini tutup permanen, kita bakal menyaksikan kepunahan massal. Langit dan sungai bakal jadi sunyi banget. Dan ini nih yang paling bikin kaget. Banyak serangga yang kita anggap hama pas masih jadi ulat atau larva, ternyata pas udah dewasa mereka jadi penyerbuk yang super penting. Lalat, ngengat, kumbang, mereka ini tim suksesnya lebah. Yang mastiin kita bisa panen buah dan sayur. Tanpa bantuan mereka, produksi pangan kita juga bisa anjlok parah. Mungkin kalian mikir, ini kan cuma teori doang. Eits, jangan salah. Manusia itu pernah loh mencoba jadi Tuhan dengan membasmi hama di dunia nyata. Dan hasilnya adalah sebuah bencana besar. Contohnya nih, kampanye 4 hama di Tiongkok tahun 1958. Burung gereja dibasmi habis-habisan karena dianggap makan biji-bijian. Rakyat nurut dan populasi burung gereja hampir musnah.
Hasilnya, tanpa pemangsa alami, populasi belalang meledak nggak terkendali dan mereka makan panen jauh lebih parah daripada yang pernah dimakan burung gereja. Ini contoh nyata yang tragis banget dari logika yang terlalu disederhanakan. Aksi, basmi burung gereja. Harapan, panen melimpah. Kenyataannya, predator alami hilang, belalang meledak, dan jutaan orang meninggal karena kelaparan. Sebuah pelajaran yang dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan jangan kira kesalahan ini cuma ada di buku sejarah ya. Di pertanian modern, kita sering banget ngulangin hal yang sama lewat ledakan hama sekunder. Jadi pas kita semprot pestisida yang membunuh semua jenis serangga, kita juga ikut memburu predator alaminya. Akibatnya, hama yang tadinya nggak jadi masalah, tiba-tiba populasinya meledak dan jadi masalah baru yang lebih pusing. Oke, jadi jelas ya, memusnahkan semua hama itu ide yang buruk banget. Terus solusinya gimana dong? Nah, jawabannya itu bukan perang total, tapi pakai strategi yang cerdas. Kuncinya adalah bekerja bareng alam, bukan melawannya. Kita perlu geser cara pikir kita. Dari yang tadinya obsesi nol hama, menjadi jaga populasi hama di level yang nggak merugikan secara ekonomi. Tujuannya bukan ladang yang steril, tapi ekosistem pertanian yang seimbang dan kuat. Nah, ini dia nih kuncinya. Namanya ambang batas ekonomi. Ini inti dari konsep pengelolaan hama terpadu atau PHT. Logikanya tuh simple banget sebetulnya. Kalau ongkos buat nyemprot pestisida ternyata lebih mahal daripada kerugian gara-gara si hama, ya ngapain juga disemprot? Malah rugi 2 kali kan? Boncos namanya. Jadi PHT itu bukan cuma soal semprot-menyemprot, tapi sebuah strategi yang dipikirin matang-matang. Langkahnya jelas. Pertama, kita pantau dulu. Jadi detektif, hitung populasinya. Kedua, kita hitung, bandingin sama ambang batas ekonomi tadi. Baru deh yang ketiga, kita bertindak kalau emang perlu. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita lestarikan para predator alami hama itu. Ini beberapa contoh cara bertani yang lebih cerdas. Misalnya, tanam bunga di pinggir ladang buat ngundang serangga baik yang jadi predator alami. Atau ganti jenis tanaman setiap musim, biar hamanya jadi bingung dan siklus hidupnya keputus. Ini semua cara-cara simpel tapi jenius buat bikin alam bekerja untuk kita, bukan malah melawan kita. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya jadi beda ya. Mungkin selama ini kita salah kaprah. Hama itu bukan musuh yang harus dihancurkan, tapi justru seorang guru yang selama ini kita abaikan. Keberadaan mereka ngajarin kita soal keseimbangan, kerumitan, dan keajaiban alam. Sebuah pelajaran yang harusnya kita pelajari bukan kita basmi. Gimana menurut kalian?